Oke, selamat datang kembali di channel Dopramopra, di mana channel ini yang akan menjelaskan atau memberikan informasi atau membagikan informasi ke kalian semua bagaimana sih cara mendapatkan uang dari aplikasi, dari sebuah website, dan lain sebagainya. Terlebihnya dalam konteks lebih nyaman deh, bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet gitu loh. Karena di era yang seperti sekarang ini, ya ibaratnya lapangan pekerjaan semakin sempit, lulusan makin banyak ya kan di Indonesia, dan untuk mencari sebuah pekerjaan itu juga menjadi semakin sulit teman-teman. Nah, kali ini kita ada sebuah website yang dimana kalian bisa menjual skill kalian atau kalian bisa meng-create sebuah project di website ini, yang dimana kalian bisa mencari orang untuk bekerja sama kalian dengan budget yang minim ataupun di bawah standar. Nah, kita langsung ke websitenya, tapi sebelum itu kita intro dulu. Teman-teman, kita sudah berada di dalam sebuah website yang dimana kita bisa menjual skill kita di sini, yang dimana kita bisa menemukan sebuah pekerjaan di sini. Kita juga bisa mencari orang yang mau bekerja kepada kita di sini. Nama websitenya sendiri adalah project.co.id. Project.co.id ini berasal dari sebuah website yang berasal dari Indonesia, teman-teman. Ya, kalau ujungnya udah ID itu pasti dari Indonesia, dah nggak mungkin dari luar. Nah teman-teman, situs ini bisa katakanlah sebuah situs untuk seorang freelancer, yang dimana kalian bisa bekerja dengan waktu yang kalian yang bisa nentuin gitu waktunya, jadi nggak terpaku oleh waktu, ruang, dan waktu. Jadi kapanpun kalian mau bekerja, kalian bisa. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih cara mendaftar atau mencari kerja di sebuah website project.co.id ini? Baik, sebelum kita langsung mencari sebuah pekerjaan, kalian bisa melakukan register dulu di teman-teman. Di pojok kanan atas yang bertuliskan dekat gratis ini, kalian tinggal register. Kalian klik register. Kemudian kalian tinggal mendaftar, teman-teman. Kalian mendaftar, masukin email kalian, username kalian, kemudian captcha-nya. Setelah itu kalian bisa melakukan register. Karena di sini saya sudah mendaftar dan saya sudah melakukan register, jadi saya nggak perlu mendaftar lagi, saya tinggal login sebenarnya. Nah, untuk username-nya sendiri itu usahakan pakai nama asli kalian, karena di sini tujuannya kalian ingin mencari sebuah pekerjaan yang bisa menambahkan untuk menambah uang jajan kalian gitu. Jika sudah melakukan register, kalian tinggal login. Nah, ini punya saya tinggal login. Nah, teman-teman, seperti inilah gambaran dari sebuah website dari projects.co.id ini. Dan di sini kita bisa mencari sebuah pekerjaan, baik itu dalam visual editing, video editing, gambar, foto, coding, HTML, website, blogger, semuanya ada di sini sebenarnya. Jadi balik ke kalian lagi, mau apa tidak mencari pekerjaan buat diri kalian sendiri gitu loh. Nah, ketika sudah kalian bingung mau cari kerjanya di mana, kalian tinggal cari yang ini, yang project, yang atas. Kemudian kalian tinggal browse project. Kalau create project ini, kalian mencari orang yang ibaratnya misalnya kalian seorang blogger nih, kemudian males gitu mau mengetik sebuah artikel, kalian bisa mencari orang yang mau mengerjakan beberapa artikel untuk kalian, dan kalian bayar di budget yang di bawah rata-rata gitu, teman-teman. Kalian tinggal klik browse project, kalian bisa cari sesuai dengan bidang yang kalian tekuni atau skill yang kalian punyai gitu, teman-teman. Jujur saya sudah mengambil beberapa project, dan di sini kita juga kategorinya itu bersaing ya teman-teman, karena nggak hanya di ruang lingkup dunia nyata, bahkan di dunia online pun kita bersaing sama orang-orang di luar sana. Biasanya saya punya skill mengetik dengan timing yang cepat,
kalian juga punya itu. Jadi seorang pemberi kerja tadi yang menentukan siapa yang akan menang mendapatkan sebuah proyek di sini. Nah, kalian bisa pilih apapun, apa sih namanya, bidang skill yang kalian punyai. Di sebelah kiri sini terdaftar, tertera. Jadi kalian tinggal klik. Kan misalnya tuh editing, accounting, consulting, konsultasi, audio, video, writing. Kemarin saya itu, karena saya adalah seorang blogger dan saya sedang menulis sebuah artikel dan membuat sebuah blogger, jadi saya kemarin itu menggunakan yang ini teman-teman, writing and translation. Saya kemarin ini, kemudian misalnya kalian pilih yang ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, budget yang mereka tawarin dan untuk berapa artikel yang mereka perluin dengan budget segitu. Misalnya yang pertama, pembuatan 10 artikel mengenai beton precast, 10 artikel copy paste, loss, plagiarisme. Maksudnya itu berarti dia nggak terkena pelanggaran dari dari Google-nya sendiri. Karena banyak sebuah website ini kan sudah terpaku dalam sebuah AdSense ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka itu mencontek artikel dari website sebelah, Google secara langsung mengetahui itu. Jadi nggak ada basa-basi lagi gitu. Nah, 10 artikel ini dihargai 100.000 sampai dengan 120.000 dalam tenggat waktu selama 7 hari. Kalau misalnya masuk ke dalam kategori kalian, cocok harga dan job desk yang mereka berikan, kalian bisa tinggal klik place new bid. Oke, place new bid ini berarti kalian menawarkan diri. Kalian nanti saya akan terangin juga. Place new bid ini dimana kalian mengklik sebuah pekerjaan dan kalian tertarik gitu. Kalau as owner atau chat with owner ini kalian bertanya langsung kepada si pemberi pekerjaan teman-teman. Jadi kayak balas-balasan WA gitu, job desk-nya apa, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakuin. Misalnya kalian tertarik dengan yang artikel yang pertama, kalian tinggal klik paste new bid. Nah, untuk harganya tadi adalah 100 sampai 120.000. Jangan salah, tidak menutup kemungkinan kalian bisa meminta harga lebih dari 120.000, teman-teman. Jadi tidak bisa di bawah 100.000, tapi bisa di atas 120.000. Misalnya kalian maunya itu 150.000 deh, 150.000 ya kan, untuk 10 artikel selama 7 hari. Kemudian kalian tinggal ketik di sini yang message ini, yang tempat dimana kalian ibaratnya itu menerangkan diri kalian sebagaimana mungkin bisa meyakinkan mereka bahwa kalian bisa melakukan pekerjaan itu, bisa menyelesaikan pekerjaan itu, dan kalian mempunyai skill yang lebih dari orang lain. Ataukah kalian seorang freelancer atau kalian seorang blogger. Jadi kalian bisa select file dalam bentuk website blog kalian bisa cantumkan di situ, jadi mereka akan koreksi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian akan memenangkan proyek ini teman-teman. Ketika sudah, kalian tinggal masukin captcha-nya dan place new bid. Simple ya. Untuk menunggu berapa lama kita akan diterima atau enggaknya, ada pemberitahuannya. Kalau bisa, kalian bisa mendownload aplikasi project.co.id ini di Play Store. Ada, karena lebih gampang teman-teman untuk notifikasinya sendiri. Ingat, di sini kalian minta sebuah pekerjaan, mencari sebuah pekerjaan, tapi tidak langsung diterima. Karena kalian juga bersaing dengan, misalnya yang ini tadi pertama, kalian bersaing dengan 31 orang sebelum kalian. Jadi ya ibaratnya untung-untungan. Sama dengan dunia nyata sebenarnya. Cuman ini kan lebih fleksibel, lebih santai. Kalian bisa mencari
pekerjaan yang sesuai dengan diri kalian sebanyak mungkin, tawarkan diri kalian sebanyak mungkin di beberapa pencari pekerja. Jadi lebih simple tanpa file mentah, ibaratnya surat lamaran dan lain sebagainya. Kalian di sini bisa melakukan itu tanpa itu. Nah, ketika sudah kalian misalnya itu mau mengetahui mana sih pekerjaan yang sudah saya ambil tadi, kalian tinggal cari di my account, kemudian my bid. Kalian tinggal klik di my bid. Nah, teman-teman, di sini nanti akan muncul pekerjaan yang kalian ambil. Karena saya belum ada mengambil pekerjaan di sini, jadi saya tidak memunculkan. Jadi di sini tidak ada muncul pekerjaan yang saya ambil. Kemudian untuk menang dan kalahnya, bahasanya itu menang dan kalah di sini. Kalian tinggal klik ini tanda panah ke bawah, kemudian won bid. Won bid. Won itu berarti kalian memenangkan proyek itu, teman-teman. Jadi bisa langsung kalian kerjain. Kalau misalnya kalian kalah, di sini ada. Punya saya ada kemarin. Tuh, punya saya ada 2. Saya ada ngambil beberapa pekerjaan kemarin ya dan bersaing, jadi kalah itu sama freelancer lainnya gitu, teman-teman. Jadi ibarat kata mudah dengan enggaknya ya bisa kalian bandingin lah sama dunia nyata, dan di sini lebih fleksibel. Kalau saya sih jujur lebih suka di sini sih, karena saya udah beberapa kali mengerjakan proyek di sini dan ya budgetnya lumayan, duitnya juga nyaman gitu. Untuk penyerahan proyek kalian itu bisa kalian lakuin secara berdiskusi kepada si pemberi pekerja, kepada bos kalian lah bahasanya, kepada bos kalian yang di sini tadi. Kami bisa chat ownernya dan tanya dengan dia, filenya mau dikirim melalui apa dan dalam bentuk apa. Dalam bentuk itu bisa aja Word, PDF, Excel, PowerPoint, dan mengirimnya itu bisa melalui WA, WhatsApp, Telegram, Gmail, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi itu balik ke kaliannya sendiri dan balik ke kalian lagi. Nah, untuk pendapatan kalian bisa cek di My Points, teman-teman. Kalian bisa cek di My Points, kalau nggak salah saya di My Points ya. Bukan. Di My Finance. Nah, teman-teman, kalian bisa mengecek pendapatan kalian di My Finance. Cut off amount itu adalah pendapatan terakhir kalian di projects.co.id. Ini 57.000 nggak bisa diambil, teman-teman. Dia minimal penarikan itu 100.000. Jadi nggak bisa diambil sih 57.000. Saya juga nggak tahu ini dapatnya dari project yang mana, saya juga bingung kemarin. Kemudian kalian bisa menariknya melalui bank apapun, BCA, melalui Dana juga bisa, soalnya di sini ada bank CIMB Niaga. Jadi kalian tinggal masukin account kalian dan lain sebagainya, verified. Dan untuk NPWP dan ini kalian kosongin, misalnya tidak ada. Kalau NPWP ini kalian tulis aja nomor NIK KTP kalian, teman-teman ya. Jumlah tabungan ya kalian nolkan aja. Udah sih, nggak ada lagi sih kalau menurut saya. Dan sini bekerja di projects.co.id ini sendiri lebih fleksibel sih menurut saya, lebih fleksibel dalam artian kita kerjanya tidak terikat dalam ruang dan waktu. Kita kerja bebas mau kapan aja. Dalam satu hari misalnya kalian mengambil sebuah pekerjaan yang menawarkan 10 artikel untuk 7 hari tadi, kalian bisa mengerjakan 10 artikel itu hanya dalam 3 hari. Satu artikel kalian bisa kerjakan 3-4 artikel. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan sebuah artikel dengan cepat dan tepat dan tidak ketahuan plagiarisme? Maksudnya dalam artian kalian bisa mencontek, mengcopy paste sebuah artikel di website orang lain
yang dimana kalian ketik ulang. Dalam artian ketik ulang, kalian tidak mengetik ulang, tapi kalian mengubah kosakata yang memiliki sinonim. Kalau dijelaskan untuk seperti ini sulit, jadi tidak ada penjelasan lainnya. Jadi jika ingin mengetahui bagaimana sih caranya kita menulis artikel yang cepat, saya akan buatkan tutorialnya. Jadi buat kalian silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari sebuah website yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kalian fleksibel. Bahkan kalian ketika lagi ngopi ataupun bersantai bersama teman-teman kalian bisa mencari sebuah pekerjaan dan sambil bekerja, teman-teman. Dan artikel itu digunakannya untuk apa sih? Jikalau kalian bertanya-tanya seperti itu. Artikel itu kebanyakan digunain untuk blog, teman-teman. Contoh blog seperti ini, saya akan buka blog saya. Oke, ini adalah sebuah blog yang kita buat secara gratis melalui Google dengan domain blogspot.com. Beda dengan HTML, teman-teman. Kalau kita membeli sebuah domain, itu mengeluarkan biaya dan mendapatkan passive income yang gede sih. Tapi kalau untuk blog di Google secara gratis ini, itu tidak ada yang namanya ada sih untuk pendapatan passive income dari sebuah blog yang kita buat secara gratis di Google ini. Dari Blogspot ini kita bisa mendaftarkan blog kita ke sebuah platform. Tidak jauh berbeda dengan Google AdSense, tentunya kalian tahu, yang namanya adalah Adstera, teman-teman. Nah, Adstera ini sendiri mirip-mirip dengan Google AdSense. Jadi kalian bisa mendaftarkan blog kalian di Google Adstera. Untuk Google AdSense, Bang, Blogspot apakah bisa? Bisa. Tapi dengan catatan kalian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah dikeluarkan oleh Google sendiri untuk sebuah blog, teman-teman. Baru kalian bisa memonetisasi blog kalian. Dan di sini saya juga memiliki blog pribadi, silahkan kalian kunjungi. Nanti linknya saya akan terahkan di deskripsi. Jadi buat kalian yang bingung bagaimana cara membuat sebuah blog, yang ingin membuat sebuah blog, menulis artikel dengan cepat dan lain sebagainya, silahkan like, komen, dan subscribe. Komen sebanyaknya, tertarik apakah kalian dengan hal yang seperti ini. Jadi saya akan buatkan tutorial. Buat kalian di rumah, enjoy dan nikmati waktu kalian. Terima kasih, see you, bye-bye.